warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam bagi sahabat Jejak Mediotor Gaib dimanapun kalian berada. Semoga kalian semua selalu diberi perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pada malam hari ini saya bersama praktisi spiritual dan bersama teman saya Ratno dan sebelah kiri saya Mbak Wati, yang mana malam hari ini mengungkap sebuah pesugihan di Gunung Serandil, Kota Cilacap, yang mana gunung tersebut banyak menyimpan misteri. Untuk itu saya berikan kepada praktisi spiritual. Terima kasih apa yang diberikan kepada Mas Eko. Mudah-mudahan yang melihat ya senantiasa baik dan sehat, tidak ada halangan sesuatu apapun, banyak rezeki yang melimpah. Anda saya doakan mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kekuatan dan kesehatan buat Anda pemirsa semua. Amin. Hari ini saya akan melakukan mendeteksi dan mediumisasi kepada mediator ya. Ya. Karena apa? Di daerah Kota Cilacap di Gunung Serandil itu mau diungkap, barangkali ada roro gaib yang di situ kelihatannya menampakkan pesugihan. Bagaimana pesugihan itu yang sebenarnya? Ya. Yaitu kita duduk dan berdoa. Ya. Marilah kita sambil berdoa ya. Mari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Oh, Waalaikumsalam. Saya berkomunikasi dengan siapa ini? Singo Barong. Singo Barong, kalau boleh tahu keberadaannya di mana? Saya tadi Gunung Serandil. Kota Cilacap itu ya. Ya, kamu kok tahu duluan? Iya. Kenapa kamu kok tahu duluan saya di Serandil? Memang Gunung Serandil itu tidak asing di mata masyarakat gitu. Tugasnya apa di sana? Saya menunggu gunung. Ya, Oh, cuma menunggu gunung. Iya. Gunung itu kalau nggak ditunggu jadinya banyak penunggu-penunggu lain ya. Ini siapa ini? Ya, Ratno. Kalau boleh tahu Anda letaknya di mana? Saya ada di bawah gunung. Di lereng situ ya. Dekat pantai itu ya. Ya, kamu kok tahu sih? Nggak dekat pantai. Ya, memang Gunung Serandil itu kan sebenarnya perbukitan batu yang berada di dekat pantai itu. Dekat Banyumas ya. Iya, dekat Banyumas. Nusa Kambangan juga dekat. Ya, masih jauh. Iya. Seperti kalau naik kapal nggak bisa dilalui itu. Tapi kelihatan ya. Di Nusa Kambangan itu. Ya, di sana udah berapa tahun di sana? Wah, itu gunung kecil itu ya. Saya sudah nunggu di sana
sudah tahun 1302. Lama banget. Itu siapa kok nggak kenalan itu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Wati dari Surabaya. Saya kira perempuan yang ikut-ikut di sini itu Ya. orang ada tamu. Bukan tamu ya ini. Bukan ini. Perlu juga. Ada apa kamu ke sini? Ya, sebelumnya saya minta maaf ya Ya. untuk menghadirkan Singo Barong. Kami ingin tahu tentang pesugihan, mitos pesugihan di Gunung Serandil yang selama ini banyak dibicarakan masyarakat gitu. Ya, itu ada penunggu yang di atas itu ya. Ya, Dan di sana ada kuburan ya. ya, ya. Dekat itu namanya Pesarean ya. Tahu Pesarean ya? Tahu. Nah, di situ itu ada pepunden. Ya, benar. Pesarean itu namanya pepunden di sana. Menurut dia itu keyakinannya dia habis ke punden ke sana itu semuanya itu kan menurut memohonnya masing-masing. Ya. Tapi di sana diakui banyak dipercaya ada yang di batin ya. Ya. Sepertinya pesugihan. Ya. Ya, memang selama ini banyak masyarakat itu datang berbondong-bondong di situ itu mencari pesugihan gitu di situ. Sebenarnya itu pesugihan dan tidak itu tergantung orangnya. Oh ya. Ya. Tergantung orangnya. Saya menerangkan ini karena saya itu penunggu. Penunggu di Gunung Serandil. Kalau di sana itu ada mitos cerita tentang pesugihan itu, ya di pepunden itu tadi. Kalau boleh tahu siapa nama penunggunya di sana itu? Di sana itu sebenarnya ada 3 ya. Iya. Penunggu itu. Iya, ya. Yang ngumpul di situ. Ada Mbah Sapu Jagat. Tahu Sapu Jagat? Penunggunya itu ya. Penunggunya di bawah saya kan di atas. Iya, ya. Di bawah saya itu menunggu di pepunden itu namanya Sapu Jagat. Ada Tirto Daono Nadi ya. Tahu? Iya, ya. Tirto Daono Nadi. Itu sosok apa itu? Pepunden. Nggak, Orang maksudnya- sakti petilasannya pertapa di situ Musno. Musno. Ya. Yang nomor 3 itu Handri Yono. Handri Yono. Jadi 3 itu mempunyai sifat-sifat yang mau pertapa di situ sebelum mencapai dan sesudah yang dialami dia diterima tapi musno semua. Oh gitu ya. Akhirnya untuk panembahan. Nah, panembahan itu apa? Banyak orang memohon di situ meminta apa yang kita cintanya itu supaya terkabul ya. Iya. Menurut perasaannya dia. Tapi saya cuma menjaga wilayah itu jangan sampai ada jin-jin. Nah, kamu kok nggak tahu? Tanya saya aja sih. Nah, Singo Barong kok gak ditanyakan? Iya, ini tadi kan saya tanya
tentang penguasa dulu di situ. Habis itu nanti tanya tentang Anda gitu. Di situ itu saya cerita ya. Ya. Penunggu seperti saya dapat kekuasaan. Saya itu sebenarnya disebut Eyang. Oh, Kamu kan nggak tanya itu, tak kasih tahu. Iya, Agar iya. saya itu senang dipanggil Eyang. oh, tadi saya manggil Anda Eyang gitu ya. Yang singo. Singo. Ya, Eyang Singo Barong. Tahu singo bareng sih? Singo Barong setahu saya itu sesosok macan ya. Macan apa? Macan hitam tuh. Singo, bukan Oh, singo. macan. Yang ada rambutnya itu. Yang ada rambutnya. Tak cabuti rambut. Ya, Ya. itu kamu kok malam-malam datang ke sini? Iya. Ada apa sih sebenarnya kok ingin ketemu? Tapi kamu nyatanya kak 4, Ya. 3 orang ini, 3 orang ini kok punya ilmu semua ini ya. Ilmu dari mana kamu? Kok bisa mendatangkan Singo Barong? Ya sebenarnya ilmu itu sebuah mukjizat, kelebihan dari Allah untuk kita, bukan untuk disombongkan begitu. Tapi nggak tahu tanya saya kok bisa tapa di situ. Iya, kok bisa yang Singo Barong bertapa di situ? Gini, saya mulai dulu itu tua, nggak punya pasangan, Iya. nggak punya teman. Ini masalah untuk pesugihan tadi ya, Eyang. Untuk pesugihan tadi adakah syarat-syarat tertentu bagi orang yang menginginkannya, terus melibatkan korban gitu loh? Enggak, sebenarnya di sana itu saya itu menunggu. Cuma menunggu. Cuma ya. penjelasan itu penunggu yang lain. Itu namanya Panembahan yang ada di atas. Ya, di sana kan ada apa itu? Makam. Makam. Ya, Memang pesarean. Nah, itu namanya pepundan. Kalau saya jelaskan sedikit aja, itu tergantung manusianya. Karena memohon di sana itu dianggap pesugihan. Sekarang saya tanya, Ya. apakah benar ada kekayaan keuangan kelebihan itu kalau nggak kerja bisa kaya? iya. Kan tidak. Iya. Benar apa tidak? Iya, benar. Sedangkan kamu aja saya tafsir pujangga ya. Ya. Kamu orang apa? Pedagang apa? Orang jualan apa? Harus berdoa dengan sendirinya. Entah itu akan tidur, entah itu akan memohon. Tapi di situ dia menganggap pesugihan ya. Kan beda. Jawab, kamu itu kerja apa? Pedagang saya. Nah, pedagang. Uangmu kan banyak selama ini. Alhamdulillah. Ya. Dari kekayaan keuangan kamu itu dari jerih payah kamu sendiri. Iya memang. Apakah dari goib? Iya, berdoa itu. Kan tidak. Ya. Jadi di situ diumumkan bahwa itu mencari pesugihan. Katanya mitos. Ya. Tapi yang benar itu kerjamu harus bangun pagi, lebih baik pulang sore menghitung uang. Ya. Kalau ini beda. Kamu bisa cerita pesugihan
Tapi kamu kenapa nggak memohon di sana jadi kaya? Hmm. Kan tidak. Tidak, memang bukan Itu mitos ceritanya. Ya, Hmm. kamu kerja apa? di pabrik. Apa? Kamu tadi tanya saya. Oh, tidak. Oh, budek ini. Ya. Nah, Ya, memang pisang itu Pisang man. pisang. Tanya. Pisang. Enggak tanya pisang. Oh, nggak tanya pisang ya. Ya. Pisang itu yang dari Surabaya Ya. dibawa ke mana? Cilacap. ya Cilacap. Mm-mm. Itu manis mana? Pisang Surabaya ditaruh di Cilacap. Ya manisan dari Cilacap aja lah daripada dari Surabaya ke Iya. Cilacap. Di sana itu orangnya ganteng-ganteng, Hmm. kuning-kuning ya, Ya. bersih-bersih. Kamu kok hitam? Ya mungkin ya inilah ya disyukuri aja, Ya. hitam-hitam manis ya. Ya. Ya kembali lagi ke pertanyaan tadi yang ya. Ya, Mungkin di sana katanya orang-orang itu mitosnya pesugihan, tapi inti sebenarnya itu kan hanya untuk motivasi semangat untuk bekerja gitu ya. Nah. Ya? iya motivasi. Hmm. Motivasi semangat itu artinya kamu harus ada penunjuk yang positif. Apa? Cuit-cuit. Burung. Suara burung. Suara burung Oh. Italia. Bangun pagi, uang disuruh kerja, apa kamu kerja baru dapat uang? Nah, menyangkut pesugihannya. Iya. Makanya kamu kerja yang keras, ditaruh di kantong kamu sendiri, uangmu kamu suruh kerja. Caranya untuk dibuat modal. Nanti batinya dibuat apa? Nah itu dikira pesugihan. Iya, iya. Kan tidak. Tidak. Ya, benar. Saya Memang dari kalangan masyarakat tersebut sebagian itu bilang di Pesugihan ya, tempat tersebut itu tempat syariat gitu. Nah, maka dari itu jadilah ya Iya. berdoa yang mujizat. Iya. Mungkin di situ seperti itu agar dia diberi di sisi Allah Subhanahu Allah Ta'ala. Gitu. Tapi dia sebagian manusia dia itu menilai bahwa di tempat tersebut adalah tempat ritual, ya ritual buat pesugihan. Nah itu menurut perasaan masing-masing. Ya. Kalau saya itu bisa cerita goib, saya bisa cerita motivasi. Ya katanya ini tadi. Tidak ada manusia kaya kalau tidak bekerja keras dengan nyata. Kalau itu berdoa didorong oleh gaibing batin, Ya. itu bisa memohon di tempat di mana-mana itu untuk semangat kerja. Ya. Nah, itu kan tentang motivasi ya. Ya. Sekarang tentang gaib Kalau yang berada di sana yang selama ini banyak orang itu menyangka bahwa di sana itu tempat pesugihan dan ada persyaratannya gitu. Persyaratannya kalau nggak salah loh ya. ya, Ini dari kalangan masyarakat tersebut yaitu kembang sama rokok dan kemenyan, juga apa itu pewangian lah gitu. Pewangian gitu. gini ya, Ya, memang itu ritual. ya. Ritual itu masing-masing
digunakan seperti itu tujuannya untuk apa ya? Dia membawa persyaratan, tapi tujuannya kan masing-masing itu yang tidak diketahui. Masa saya mau memohon pesugihan, kan kita bicara seperti itu enggak ada. Jadi masing-masing itu di sini ritualnya, memohonnya, ya. Cuma itu pelengkap dari ritual adat di sana. Nah, iya. Bener ya? Nah, terus selain itu, setelah ini kan cerita dari masyarakatnya, saya sendiri belum tahu, makanya saya hadirkan itu untuk menjelaskannya. Setelah untuk memberikan persyaratan tersebut, si orang tersebut yang ingin menjadi kaya, mencari pesugihan di situ, mengelilingi gunung sampai 7 kali. Setelah itu berhasil, di puncak kan ada 2 makam juga ya. Di bawah ada 5 makam, jumlahnya 7 kan. Setelah itu ke puncak mandi di sumur tua gitu. Nah, setelah itu pulang beberapa hari itu ada reaksi gaib, katanya sih gitu. Gimana menurut Eyang? Gini, Ya. manusia itu ada, ini apa ini? Semut banyak semutnya. Iya, ini. semut Banyak, iya. Gini ya, manusia itu bersifat 7 ya, katanya mengelilingi 7 ya. 7 gunung. Ya, 7 7 gunung dan keliling. juga di 7 situ kali ada apa? 7 kali mengelilingi gunung. Manusia ada bersifat 7 ya. Saudara 5, Iya. dulur 4, 5 pancer, kakang kawa, adi ari-ari jadi 9. Iya. Ya. Kalau minta 7, dulur 4, 5 pancer, kakang kawa, adi ari-ari, kan 9. Ya. Kalau diambil 7, dulur 4, 5 pancer. Coba hitung. Iya. Nah, mereka itu sepertinya menganut saudara 5, pasti ini saya kelilingi 7. Ya, karena kehidupan kamu itu dijumlah 7. Ditambah rino kelawan wengi. Rino itu siang, wengi itu malam. Iya. Ya, akhirnya 9. Ya, manjingnya di mana? Ya, kecang sedikit. Iya. Enggak apa-apa. Nah, Baik. di situ ada mandi. Iya. Termasuk mandi itu membuka auranya masing-masing agar di rumah bisa bekerja keras untuk hari ini dan hari esok. Besok kerja itu beda. Nah, itu namanya dorongan gaibnya batin ya. Ini dorongannya. Jadi batin itu ada gaibnya. Iya. Iya, benar. Untuk menuju ke sana. Yang nyetir itu yang di atas. Ya. Iya. Yang nyetir itu semuanya itu enak dan tidak, nasib buruk dan tidak buruk, nasibnya ceria dan tidak ceria, itu yang maha kuasa. Iya. Iya, benar. Makanya kamu itu sering mandi. Udah 3 kali sehari. Wah, ini tadi menjelaskan aura ini belum mandi ini. Hitam terus. Enggak, memang Dari sananya. Makanya kalau kerja keras jangan dilihatkan matahari. Padahal kamu itu tertutup kan. Iya. Kerjanya kerja apa? Kerja home industri. Nah, kok bisa hitam ya? ya memang di lapangan dia. Maaf ya,
Ya enggak apa-apa. Saya menjelaskan menyinggung kamu itu hitam. enggak apa yang Saya juga di lapangan. Nggak tanya. Siapa yang tanya? Hitam kamu itu hitam Dikasih manis. tahu biar tahu. Hitam manis. Kereta. Udah pulang. Oh, udah ya. Udah. Ya udah. Singo barong itu bisa tertawa, Ya, nggak bisa marah. itu ya. Mulai tadi sudah diingatkan panggil Eyang, Ya, ya. nggak ada yang manggil Eyang. Ya, mohon maaf Ampun, sebetulnya. Ngapunten. Memang Eyang itu senang tertawa. Iya, orang Senang Cilacap, ceria. orang Cilacap itu Senang tertawa. senang tertawa kalau manggil Eyang. Di sana yang itu ada yang mengutus. Ada, kalau kamu saya jelaskan di situ ada gua namanya Bodronoyo. Hmm. Ya, Bisa dijelaskan? Bodronoyo itu kan dekat gunung yang ada di Nusa Kambangan sana. Ya. Gua ini menghadap ke sana, praktisi spiritual itu sudah di sana kemarin waktu tahun 1984 masih punya anak 2 itu sudah tiba di sana. Karena di sana itu ada kompetisi Ya. yang bisa membawa pusaka, menarik pusaka kena siapa? Iya, iya, iya. Praktisi spiritual. Karena itu Mbak Salik. Ya, di Kompetisi. sana ya, di sana disuruh orang Banyumas nunggu kemasukan gunung Serandil. Serandil. Jelas kan? Ya. Ya, makanya ada pusaka berdiri Iya. Oh iya iya. dari gunung Serandil. Oh. Waktu tahun 1980 orang 5 ke sana. Iya, iya. Akhirnya kompetisi praktisi spiritual sudah ngumpul, dia itu nomor 4. Memang di sana kan ada pasir besi yang ambil. Banyak besi di sana, pasir. Ini kalau bicara terus ya sebelum pulang yang pulang. ya? Belum pulang mungkin yang ada pesan untuk masyarakat sana soal apa mitos pesugihan di sana. Ya sudah lah, Sudah ya. saya jelaskan Ya, ya nanti. ya sudah. Ya, kalau makasih gitu. banyak Terima atas kasih. kehadirannya. Iya. Perutku ya lapar. Oh ya. Makasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bismillah. Alhamdulillah. Terima kasih para pemirsa yang ada di mana saja. Ini tadi jejak mediator Gaib Channel untuk menjelaskan, mengungkap yang ada di Gunung Serandil, tepatnya di Cilacap. Hanya itu, khususnya Anda semua barangkali ya ke sana untuk bersantai dan melihat dan berziarah. Di sana keadaan penunggunya sabar dan royalitas bicara. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.